Meski iPhone 15 sudah meluncur di tanah air, namun nyatanya HP ini masih menjadi idaman banyak orang. Ini dia iPhone 13 Basic Model. Lalu apakah se-worth it itu untuk kalian gunakan di tahun 2024 mendatang? Let's check this out. Buat kalian kaum mendang-mending, kalian tidak salah telah masuk ke video ini. Sebab iPhone 13 ini lebih worth to buy daripada saudaranya iPhone 14. Ini alasannya. Oke, kenapa gua masih merekomendasikan iPhone 13 ini? Terutama karena harganya yang masih sangat kompetitif dibanding dengan saudaranya sendiri iPhone 12 maupun iPhone 14. Nah, kelebihan pertama terdapat pada desain bodi iPhone 13 ini yang masih mirip banget dengan iPhone 14. Atau tidak ada perubahan fisik yang signifikan. Karena masih mengusung konsep bodi yang memetak dengan konfigurasi peletakan lensa kamera yang masih diagonal. Selain itu, material yang digunakan juga sama serta desain notch yang masih sangat mirip. Bisa dibilang secara desain sih sangat sulit membedakan mana iPhone 13 dan iPhone 14. Pada sektor layar, iPhone 13 ini dan iPhone 14 memiliki tampilan yang sama persis. Dengan bentang layar 6,1 inch serta tetap menggunakan Super Retina XDR OLED. Sayangnya refresh rate-nya masih tergolong rendah, yaitu di 60 Hz. Di saat kubu Android udah mulai ramai menanamkan 120 Hz yang jauh lebih smooth. Oke, kita lanjut pada sektor performa. Ini yang menjadi poin plus lagi bagi iPhone 13 ini. Sebab chipset yang digunakan masih sama dengan yang ditanamkan pada iPhone 14, yaitu Apple A15 Bionic dengan pabrikasi 5 nanometer serta arsitektur hexacore. Namun ada sedikit perbedaan di antara keduanya, di mana iPhone 13 ini hanya memiliki RAM 4GB, sedangkan pada iPhone 14 sudah membekali RAM 6GB. Namun hal ini bukan menjadi deal breaker yang berarti bila kita bicara soal RAM di operasi sistem Apple, sebab dengan RAM 4GB pun udah lebih dari cukup sebenarnya. Mau kalian ajak nge-game berat pun seperti Genshin Impact maupun PUBG Mobile, HP ini masih tergolong sangat kuat kok bro. Asal kalian setting grafisnya tidak mentok kanan, biar IPS-nya stabil atau konstan. Lanjut ke sektor kameranya. Sekilas iPhone 13 dan 14 memiliki kamera yang sama dengan wide dan ultra wide lens beresolusi 12 megapiksel. Namun bila kita ulik lebih dalam, sebenarnya ada sedikit peningkatan di iPhone 14 pada sektor aperture-nya, yaitu dengan f1.5, sedangkan iPhone 13 masih menggunakan f1.6, yang seharusnya lebih unggul dalam menangkap cahaya yang rendah serta tingkat detail yang lebih tinggi. Hal ini sama juga terdapat pada kamera depannya. Namun bukan berarti kamera iPhone 13 ini jelek ya, sebab kameranya ini masih sangat mampu bersaing dengan smartphone keluaran terbaru saat ini. Nah, berikut ini sampel kamera dari iPhone 13, dan kalian bisa nilai sendirilah ya untuk hasilnya, karena ini bersifat subjektif sekali. Di sektor baterai, kapasitas baterai iPhone 13 ini juga tidak terlalu beda jauh dengan iPhone 14, di mana kapasitas iPhone 14 unggul tipis, yaitu 3279 mAh, sedangkan iPhone 13 3240 mAh, di mana hal ini tidak memiliki perbedaan yang sangat signifikan, terlebih lagi penggunaan chipset yang sama. Nah, untuk pengisian baterainya tidak ada perbedaan sama sekali. Keduanya dapat mencapai 50% dalam 30 menit. Dengan pengisian daya nirkabel MagSafe. Nah, untuk harganya per Desember 2023 dengan garansi resmi, iPhone 13 varian 128GB di kisaran 12 jutaan,
Sedangkan iPhone 14 128GB di harga 13,5 jutaan. FYI aja nih bro, mengutip dari data Display Supply Chain Consultant, bahwa iPhone 14 ini penjualannya menurun 36% dibanding dengan iPhone 13. Hal ini kemungkinan besar dikarenakan tidak adanya perubahan yang berarti yang diusung oleh iPhone 14 dari generasi sebelumnya. Ya, konsumen udah pada pintar ya, nentuin mana HP yang best value for money. Nah, kesimpulan yang gue dapat bila kalian beli iPhone 13 ini tentu akan hemat 1,5 juta dibanding kalian beli iPhone 14. Namun dapat feel body design dan chipset yang masih sama dengan iPhone 14. Meskipun kekurangannya terdapat pada sektor kamera yang masih kalah dengan iPhone 14 di situasi cahaya yang rendah. Sekian dulu video review gue kali ini. Jika kalian ada pertanyaan atau pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa untuk dukung dengan cara tekan tombol like and subscribe. Saya Aldo pamit dan sampai jumpa di konten berikutnya. Thanks for watching and have a nice day. Bye-bye.